Berkomplot dengan pembelot kerajaan, putra mahkota yang dikendalikan oleh arwah peramal diberi nama Indrajaya Kertayasa. Kelahiran ini membawa kebahagiaan besar tidak hanya bagi keluarga kerajaan tetapi juga seluruh rakyat kerajaan. Sejak Indrajaya Kertayasa lahir, suasana di istana berubah drastis. Setiap sudut istana dipenuhi dengan kebahagiaan dan keceriaan. Para pelayan bergegas ke sana kemari, mempersiapkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sang putra mahkota. Senyum dan tawa terdengar di mana-mana, seolah-olah setiap orang merasakan kebahagiaan yang sama dengan raja dan ratu. Para abdi dalam dan pelayan istana tidak pernah segembira ini sebelumnya. Mereka merasa diberkati dengan kehadiran seorang bayi yang akan menjadi pewaris tahta. Setiap pagi, mereka berkumpul di sekitar kamar sang bayi, menunggu giliran untuk mengurus dan bermain dengan Indrajaya. Tak ada satu hari pun yang berlalu tanpa perayaan kecil untuk merayakan kehadiran putra mahkota. Indrajaya Kertayasa tidak pernah kekurangan kasih sayang. Raja dan ratu selalu memastikan bahwa putra mereka mendapatkan yang terbaik. Setiap pagi, ratu sendiri yang memandikan dan mendandani Indrajaya, mengenakan pakaian sutra halus yang dipesan khusus dari negeri jauh. Raja, meskipun sibuk dengan urusan kerajaan, selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan putranya setiap sore. Para pelayan istana dipilih dengan teliti untuk memastikan hanya yang terbaik yang melayani Indrajaya. Mereka dengan penuh cinta dan perhatian mengayunkan bayi itu, menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur, dan menceritakan dongeng-dongeng penuh keajaiban. Tak ada satupun permintaan Indrajaya yang tidak dipenuhi. Mainan-mainan indah dari berbagai belahan dunia dikirimkan ke istana, semua untuk menyenangkan hati sang putra mahkota. Istana selalu dipenuhi dengan perayaan. Setiap bulan, pesta besar diadakan untuk merayakan usia Indrajaya yang bertambah. Para bangsawan dan rakyat biasa diundang ke istana untuk berbagi kebahagiaan. Pertunjukan musik, tarian, dan permainan diadakan sepanjang hari dan malam. Makanan lezat disajikan dalam jumlah melimpah, dengan hidangan-hidangan istimewa yang dipersiapkan oleh juru masak terbaik kerajaan. Setiap tamu yang datang selalu membawa hadiah untuk Indrajaya. Mereka berharap dengan memberikan hadiah-hadiah terbaik, mereka dapat menyenangkan hati raja dan ratu, serta mendapatkan keberkahan dari putra mahkota. Kamar Indrajaya dipenuhi dengan mainan, pakaian, dan perhiasan yang indah. Kehidupan di istana terus dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan. Setiap orang percaya bahwa Indrajaya Kertayasa akan tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan membawa kejayaan bagi kerajaan. Para penasehat kerajaan telah mulai merencanakan pendidikan terbaik untuk Indrajaya, memastikan bahwa ia akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin kerajaan di masa depan. Dalam kebahagiaan yang melimpah ini, tidak ada yang menyadari bahwa ada sesuatu yang kelam sedang menunggu di balik bayangan. Indrajaya Kertayasa, yang begitu dicintai dan dimanja, menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh roh peramal yang telah mengambil alih tubuhnya. Sejak usia dini, Indrajaya menerima pendidikan terbaik yang bisa diberikan oleh kerajaan. Para guru dan ahli diundang dari berbagai negeri untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan seni kepada putra mahkota. Indrajaya belajar membaca dan menulis dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa kerajaan Kartajaya, bahasa kuno, dan beberapa bahasa asing. Ia juga diajarkan seni bercerita dan menulis puisi, untuk mengasah kemampuannya dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Guru-guru terbaik mengajarkan Indrajaya tentang ilmu pengetahuan alam, seperti astronomi, biologi, dan geografi. Ia belajar tentang bintang-bintang, tumbuhan, dan hewan, serta memahami fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. Indrajaya diberi pendidikan yang kuat dalam matematika dan logika, mulai dari aritmetika dasar hingga konsep-konsep yang lebih kompleks seperti geometri dan aljabar. Ini untuk mengasah kemampuan analitisnya dan mempersiapkannya untuk mengambil keputusan yang bijak di masa depan. Indrajaya mempelajari sejarah kerajaan dan dunia, serta prinsip-prinsip politik dan pemerintahan. Ia diajarkan tentang pentingnya diplomasi, strategi militer, dan tata kelola kerajaan untuk memahami perannya sebagai pemimpin di masa depan. Sebagai bagian dari pendidikan seni, Indrajaya belajar bermain berbagai alat musik, seperti seruling, harpa, dan gendang. Ia juga belajar melukis dan membuat patung, untuk mengembangkan sisi kreatifnya. Untuk memastikan kesehatannya dan kemampuan fisiknya, Indrajaya dilatih dalam berbagai olahraga dan keterampilan bela diri. Ia belajar berkuda, memanah, dan berlatih seni bela diri untuk membangun ketahanan fisik dan mentalnya.
Selain pendidikan yang komprehensif, Indrajaya juga mendapatkan nutrisi yang cukup untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Setiap hari, Indrajaya diberi makanan yang seimbang dan kaya nutrisi. Piringnya selalu penuh dengan sayuran segar, buah-buahan, biji-bijian, dan protein seperti daging, ikan, dan kacang-kacangan. Untuk memastikan pertumbuhan tulang dan giginya yang kuat, Indrajaya rutin mengonsumsi susu segar dan produk olahan susu seperti yogurt dan keju. Para tabib kerajaan memastikan bahwa Indrajaya mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang cukup. Ia diberi suplemen jika diperlukan untuk memastikan tubuhnya mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan. Selain makanan biasa, Indrajaya juga diberikan ramuan herbal tradisional yang dibuat oleh para tabib istana. Ramuan ini dirancang untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya dan menjaga kesehatannya secara keseluruhan. Raja dan Ratu tidak pernah lalai dalam memberikan kasih sayang kepada Indrajaya. Setiap hari, mereka meluangkan waktu untuk bermain dan berbicara dengannya. Mereka mendengarkan ceritanya, menjawab pertanyaannya, dan memberinya nasihat yang bijak. Indrajaya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan dukungan, merasa aman dan dihargai. Tahun-tahun berlalu, dan Indrajaya Kertayasa tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan kuat. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, sifat-sifat aneh mulai muncul dalam dirinya. Dari seorang anak yang patuh dan penuh rasa ingin tahu, Indrajaya perlahan-lahan berubah menjadi seorang yang memberontak dan sulit dikendalikan. Indrajaya, yang biasanya menyambut perintah dan nasihat orang tuanya dengan hormat, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan. Ia sering menentang keputusan dan kebijakan raja, mempertanyakan setiap aturan dan perintah yang diberikan. "Kenapa aku harus melakukan ini, Ayah?" protesnya suatu hari saat diminta untuk memimpin latihan militer. "Aku merasa ini tidak berguna dan membuang-buang waktu." Raja, yang biasanya tegas, kali ini hanya menghela napas panjang. "Indrajaya, ini adalah bagian dari tanggung jawabmu sebagai putra mahkota. Kau harus memahami pentingnya disiplin dan latihan." Namun, Indrajaya hanya menggelengkan kepala dengan keras. "Aku punya cara sendiri untuk memimpin, Ayah. Tidak perlu mengikuti cara kuno ini." Raja dan Ratu merasa sangat sedih melihat perubahan drastis dalam diri putra mereka. Mereka tidak mengerti apa yang menyebabkan perubahan perilaku Indrajaya, dan seringkali merasa tidak berdaya menghadapi pemberontakannya. "Kenapa dia berubah seperti ini?" keluh Ratu kepada Raja suatu malam. "Apakah kita salah dalam mendidiknya?" Raja memeluk Ratu dengan lembut, mencoba menenangkan hatinya. "Kita telah melakukan yang terbaik, sayang. Mungkin ini hanya fase yang harus dilaluinya. Kita harus tetap bersabar dan memberikan kasih sayang yang tak pernah berkurang." Meskipun Indrajaya semakin sulit dikendalikan, Raja dan Ratu tidak menyerah. Mereka terus memberikan pendidikan dan nasihat dengan harapan putra mereka akan kembali ke jalan yang benar. Raja sering mengajak Indrajaya berbicara di ruangannya, memberikan nasihat dan cerita tentang masa lalunya sendiri. Ia mencoba menjelaskan betapa pentingnya tanggung jawab dan dedikasi sebagai pemimpin. "Indrajaya, menjadi pemimpin bukanlah tentang kekuasaan semata. Ini adalah tentang melayani dan melindungi rakyat kita. Kau harus memahami itu," kata Raja dengan penuh kebijaksanaan. Ratu, di sisi lain, mencoba mendekati Indrajaya dengan cara yang lebih emosional. Ia sering menghabiskan waktu bersamanya, mendengarkan keluh kesahnya, dan mencoba memahami apa yang ada dalam pikirannya. "Apa yang kau rasakan, Nak? Ceritakan pada ibu," kata Ratu dengan lembut saat mereka berjalan di taman istana. "Ibu ingin membantumu." Meskipun Indrajaya sering melawan dan memberontak, cinta Raja dan Ratu untuknya tidak pernah pudar. Mereka terus menunjukkan kasih sayang dan perhatian, berharap suatu hari Indrajaya akan memahami dan menghargai upaya mereka. Perubahan perilaku Indrajaya menjadi tanda awal dari rencana jahat yang sedang berlangsung. Meskipun Raja dan Ratu berusaha keras untuk mendidiknya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, mereka tidak menyadari bahwa ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik setiap tindakan pemberontakan putra mereka. Masa depan kerajaan Kartajaya kini berada dalam bahaya, dengan ancaman dari dalam yang semakin mendekat. Indrajaya mulai merasakan dorongan untuk memberontak dan mencari cara untuk menggulingkan ayahnya dari tahta. Sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian, Indrajaya mulai mendekati para pengkhianat yang tidak puas dengan pemerintahan raja. Indrajaya memutuskan untuk mendekati salah satu pembelot yang terkenal di kalangan istana, seorang petinggi militer bernama Arya.
Ia tahu bahwa Arya dan beberapa prajurit lainnya tidak puas dengan kepemimpinan raja dan memiliki ambisi tersembunyi. Dengan hati-hati, Indrajaya mulai mencari cara untuk berinteraksi dengan mereka. Suatu malam, saat Arya sedang berlatih di halaman belakang istana, Indrajaya mendekatinya. "Arya, aku butuh bicara denganmu," kata Indrajaya dengan suara rendah namun tegas. Arya berhenti berlatih dan menatap Indrajaya dengan curiga. "Apa yang kau inginkan, putra mahkota?" tanyanya dengan nada yang penuh kecurigaan. Indrajaya mengambil napas dalam-dalam dan mengutarakan pikirannya. "Aku tahu kau tidak puas dengan pemerintahan ayahku. Aku juga merasakan hal yang sama. Ada banyak hal yang bisa kita perbaiki jika kita bekerja sama." Arya mengangkat alisnya, masih tidak yakin. "Mengapa aku harus percaya padamu? Kau adalah putra raja." Indrajaya menatap Arya dengan serius. "Karena aku ingin perubahan Arya. Aku tahu banyak dari kalian tidak puas dengan kebijakan ayahku. Aku ingin memimpin dengan cara yang berbeda, dan aku butuh dukunganmu." Arya dan para pengkhianat lainnya pada awalnya sangat curiga terhadap niat Indrajaya. Namun, Indrajaya tidak menyerah. Ia terus-menerus mengadakan pertemuan rahasia dengan mereka, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap raja, dan menawarkan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Ia juga membagikan rencana strategis untuk kudeta yang telah dipikirkan matang-matang, meyakinkan mereka bahwa dengan bantuannya, mereka dapat berhasil. Perlahan-lahan, para pengkhianat mulai melihat ketulusan di mata Indrajaya dan mulai mempercayainya. Selama berbulan-bulan, Indrajaya berhasil membangun hubungan yang kuat dengan para pengkhianat. Mereka mulai melihatnya sebagai sekutu sejati yang memiliki visi yang sama untuk masa depan kerajaan. Indrajaya sering mengunjungi markas rahasia mereka di luar istana, berlatih bersama mereka, dan mendengarkan keluh kesah serta rencana mereka. "Indrajaya, kau benar-benar berbeda dari ayahmu," kata Arya suatu malam setelah mereka selesai berlatih. "Aku mulai percaya bahwa kau bisa memimpin kita menuju masa depan yang lebih baik." Indrajaya tersenyum, merasa kemenangan kecil dalam perjuangannya. "Terima kasih, Arya. Kita akan melakukannya bersama-sama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Dengan semakin kuatnya ikatan antara Indrajaya dan para pengkhianat, mereka mulai merencanakan kudeta dengan lebih serius. Indrajaya menggunakan pengetahuannya tentang istana untuk memberikan informasi strategis kepada Arya dan kelompoknya. Mereka merencanakan serangan mendadak yang akan dilakukan saat raja dalam keadaan lengah. Indrajaya Kertayasa berhasil meyakinkan para pengkhianat kerajaan bahwa ia adalah sekutu mereka yang setia. Dengan kecerdasan roh peramal, ia membangun kepercayaan dan persahabatan dengan mereka, menyusun rencana untuk menggulingkan raja dari tahta. Di balik senyum dan kata-kata manisnya, Indrajaya menyimpan ambisi gelap yang hanya menunggu waktu untuk diwujudkan. Setelah berhasil memenangkan kepercayaan para pengkhianat, Indrajaya Kertayasa mulai menggalang kekuatan untuk melancarkan kudeta. Dengan cerdas dan teliti, ia menyusun berbagai strategi untuk memastikan rencananya berjalan lancar. Langkah pertama yang dilakukan Indrajaya adalah merekrut prajurit yang setia kepadanya. Ia mulai mendekati prajurit yang merasa tidak puas dengan pemerintahan raja. Indrajaya menggunakan karismanya untuk mempengaruhi mereka, berbicara tentang masa depan yang lebih cerah di bawah kepemimpinannya. "Pemerintahan ayahku sudah terlalu lama stagnan," kata Indrajaya dalam pertemuan rahasia di sebuah gudang di luar istana. "Dengan dukungan kalian, kita bisa membawa perubahan yang selama ini kalian impikan." Para prajurit, terpengaruh oleh visi Indrajaya, setuju untuk bergabung dalam rencana kudetanya. Mereka mulai berlatih lebih keras dan mempersiapkan diri untuk saat yang tepat. Indrajaya juga tahu bahwa untuk berhasil, ia membutuhkan dukungan dari para petinggi kerajaan yang berpengaruh. Ia mulai mendekati mereka satu persatu, mengadakan pertemuan rahasia di tempat yang aman. Dalam setiap pertemuan, Indrajaya dengan hati-hati mengungkapkan rencananya dan meyakinkan mereka tentang manfaat yang akan mereka peroleh jika raja digulingkan. "Saya mengerti kekhawatiran kalian," kata Indrajaya kepada seorang menteri senior. "Namun, di bawah kepemimpinan saya, kalian akan mendapatkan lebih banyak kebebasan dan kekuasaan. Saya tidak akan melupakan jasa kalian." Para petinggi, tergoda oleh janji-janji Indrajaya, setuju untuk memberikan dukungan mereka. Indrajaya juga menyadari pentingnya sumber daya untuk melancarkan kudeta. Ia mulai mengumpulkan persediaan senjata, makanan, dan kebutuhan logistik lainnya. Dengan bantuan para pengkhianat,
ia mengalihkan sebagian besar persediaan istana ke gudang-gudang rahasia yang tersebar di sekitar kerajaan. Penting untuk memastikan kita tidak kekurangan apapun saat hari H tiba, kata Indrajaya kepada Arya. Pastikan semuanya tersembunyi dengan baik dan siap digunakan. Selain mengumpulkan sumber daya, Indrajaya juga mengatur latihan rahasia untuk para prajurit dan pengkhianat. Mereka berlatih di lokasi terpencil untuk menghindari kecurigaan. Indrajaya sendiri sering ikut serta dalam latihan ini, menunjukkan komitmen dan kepemimpinannya. Latihan ini akan memastikan kita siap menghadapi segala kemungkinan, kata Indrajaya saat memimpin latihan di sebuah hutan terpencil. Kita harus bergerak cepat dan tepat saat hari itu tiba. Untuk memastikan rencananya tidak terbongkar, Indrajaya membangun jaringan intelijen yang luas. Ia menempatkan mata-mata di berbagai bagian istana dan di antara rakyat. Informasi yang mereka kumpulkan sangat berharga untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Saya ingin tahu setiap gerakan yang dilakukan oleh ayahku, kata Indrajaya kepada salah satu mata-matanya. Kita tidak boleh lengah. Dengan semua persiapan yang dilakukan, Indrajaya merasa semakin yakin bahwa kudetanya akan berhasil. Ia mengatur pertemuan terakhir dengan para pengkhianat untuk menyusun detail akhir dari serangan. Kita akan bergerak saat ayahku sedang dalam pertemuan besar dengan para menteri, kata Indrajaya. Ini akan memberikan kita keuntungan taktis yang kita butuhkan. Para pengkhianat mengangguk setuju, merasakan semangat juang yang sama seperti yang dirasakan oleh Indrajaya. Ketidakpuasan yang berkembang di kalangan tertentu di kerajaan memberikan dukungan penting bagi rencana kudeta Indrajaya Kertayasa. Beberapa individu dan kelompok merasa dirugikan oleh kebijakan raja dan menginginkan perubahan yang lebih baik. Di antara prajurit kerajaan, ada banyak yang merasa tidak puas dengan perlakuan dan kondisi kerja mereka. Mereka merasa bahwa raja tidak menghargai pengorbanan mereka dan tidak memberikan penghargaan yang layak. Selama bertahun-tahun, kita bertarung untuk melindungi kerajaan ini, tetapi apa yang kita dapatkan sebagai imbalannya? Kata seorang prajurit kepada rekannya. Gaji kita rendah, dan kita sering diabaikan. Indrajaya menawarkan masa depan yang lebih baik bagi kita. Prajurit ini merasa bahwa Indrajaya akan memberikan penghargaan yang lebih adil dan memperbaiki kondisi kerja mereka. Ketidakpuasan mereka menjadi bahan bakar yang kuat untuk mendukung rencana kudeta. Beberapa petinggi kerajaan merasa terpinggirkan oleh keputusan raja yang dianggap tidak adil dan otoriter. Mereka merasa bahwa kontribusi mereka tidak diakui dan kekuasaan mereka terbatas. Raja tidak mendengarkan saran kita, keluh seorang menteri senior kepada rekannya. Dia mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan pandangan kita. Indrajaya menjanjikan kepemimpinan yang lebih inklusif dan demokratis. Para petinggi ini melihat peluang untuk mendapatkan kembali kekuasaan dan pengaruh mereka jika Indrajaya berhasil mengambil alih tahta. Ketidakpuasan mereka terhadap raja membuat mereka siap bersekutu dengan Indrajaya. Di kalangan rakyat biasa, ada perasaan terabaikan dan ketidakadilan yang semakin meningkat. Banyak yang merasa bahwa raja tidak peduli dengan kesejahteraan mereka dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Kita hidup dalam kemiskinan sementara raja hidup dalam kemewahan, kata seorang petani kepada tetangganya. Indrajaya terlihat lebih peduli dan ingin membawa perubahan. Mungkin dia adalah harapan kita. Rakyat yang merasa tertindas dan terabaikan oleh pemerintahan raja melihat Indrajaya sebagai simbol harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka siap mendukung rencana kudeta dengan harapan bahwa nasib mereka akan berubah. Para pedagang di pasar kerajaan juga merasa tidak puas dengan kebijakan ekonomi raja yang dianggap merugikan. Pajak yang tinggi dan peraturan yang ketat membuat mereka kesulitan menjalankan bisnis. Pajak yang kita bayar terlalu tinggi, kata seorang pedagang kepada rekan sesama pedagang. Kita hampir tidak bisa untung. Indrajaya berjanji akan menurunkan pajak dan memberi kita kebebasan berbisnis. Para pedagang yang merasa terbebani oleh kebijakan ekonomi raja siap mendukung Indrajaya dengan harapan bahwa dia akan membawa perubahan yang menguntungkan bisnis mereka. Selain itu, ada konflik internal di dalam kerajaan yang membuat beberapa individu merasa tidak puas. Perselisihan antara anggota keluarga kerajaan dan ketegangan di antara pejabat tinggi menciptakan lingkungan yang tidak harmonis. Raja tidak mampu menyelesaikan konflik di dalam istana, kata seorang pejabat kepada sekutunya. Indrajaya lebih tegas dan bisa membawa kedamaian di antara kita. Ketidakpuasan yang berasal dari konflik internal membuat beberapa pejabat siap bersekutu dengan Indrajaya untuk menciptakan stabilitas dan harmoni di dalam kerajaan. Indrajaya Kertayasa,
yang telah berhasil menggalang kekuatan di kalangan para pengkhianat kerajaan, mulai menyusun strategi dan rencana untuk melancarkan kudeta yang akan menggulingkan raja dan mengambil alih tahta. Dengan dukungan dari berbagai kalangan yang tidak puas dengan pemerintahan raja, Indrajaya berencana melaksanakan kudeta ini dengan cermat dan teliti. Indrajaya mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin pengkhianat di sebuah tempat terpencil. Di sana, mereka berdiskusi tentang langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan kudeta. Langkah pertama adalah memastikan kita memiliki dukungan penuh dari prajurit yang tidak puas, kata Indrajaya. Kita harus meyakinkan mereka bahwa masa depan mereka lebih cerah di bawah pemerintahan baru. Indrajaya mengutus beberapa pengikut setianya untuk menemui para prajurit yang tidak puas. Mereka berbicara tentang janji-janji perbaikan kondisi kerja, kenaikan gaji, dan penghargaan yang layak. Para prajurit, yang merasa diabaikan oleh raja, akhirnya memberikan dukungan penuh mereka kepada Indrajaya. Kami akan bertarung untukmu, Indrajaya, kata seorang prajurit yang berpengaruh. Kami percaya bahwa kamu akan membawa perubahan yang kami butuhkan. Indrajaya juga mendekati para petinggi kerajaan yang merasa terpinggirkan. Dengan janji-janji kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar, ia berhasil merangkul mereka ke dalam rencananya. Para petinggi ini setuju untuk menggunakan jaringan mereka untuk membantu melancarkan kudeta. Kita harus bertindak cepat dan tegas, kata seorang menteri senior. Raja tidak boleh diberi kesempatan untuk melawan. Selain itu, Indrajaya menyusun strategi untuk menggalang dukungan rakyat. Ia mengirim utusan untuk menyebarkan pesan tentang perubahan yang akan dibawa oleh pemerintahan baru. Para utusan ini berbicara tentang kesejahteraan rakyat, penurunan pajak, dan kebijakan yang lebih adil. Rakyat harus percaya bahwa kita berjuang untuk mereka, kata Indrajaya. Mereka harus melihat kita sebagai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan yang cukup, Indrajaya dan para pengkhianat mulai menyusun rencana penyerangan. Mereka memetakan rute yang akan diambil oleh pasukan kudeta, menentukan titik-titik strategis yang harus dikuasai, dan menetapkan waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Kita akan menyerang saat fajar, kata Indrajaya. Pada saat itu, pasukan raja akan paling lemah dan kita akan memiliki keuntungan elemen kejutan. Rencana penyerangan melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, pasukan kudeta akan menyerang gerbang utama istana dan menguasai pos penjagaan. Kemudian, mereka akan bergerak ke dalam istana, menguasai ruang-ruang penting, dan menangkap raja serta keluarganya. Gerbang utama harus kita kuasai dengan cepat, kata seorang panglima kudeta. Dari sana, kita akan menyebar ke seluruh istana dan memastikan tidak ada yang bisa melawan. Setelah menguasai istana, rencana berikutnya adalah menangkap raja dan ratu. Indrajaya menegaskan bahwa penangkapan harus dilakukan dengan cepat dan tanpa kekerasan yang berlebihan, untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Raja harus ditangkap hidup-hidup, kata Indrajaya. Kita akan membawanya ke hadapan rakyat dan menunjukkan bahwa pemerintahan baru telah dimulai. Setelah raja ditangkap, Indrajaya berencana untuk mengumumkan kudeta kepada seluruh kerajaan. Ia akan berbicara kepada rakyat, menjelaskan alasan-alasan kudeta, dan menjanjikan masa depan yang lebih baik di bawah pemerintahan baru. Kita akan membuat pengumuman di alun-alun utama, kata Indrajaya. Rakyat harus melihat bahwa perubahan telah tiba dan kita berkomitmen untuk membawa kesejahteraan bagi semua. Di tengah malam yang gelap, Indrajaya Kertayasa dan sekutunya yang terdiri dari para pengkhianat kerajaan menyusun rencana mereka dengan cermat. Para pengkhianat yang tidak puas dengan pemerintahan raja sebelumnya telah bergabung dalam persekongkolan ini, dan saatnya telah tiba untuk bertindak. Saat fajar mulai menyingsing, pasukan Indrajaya dan para pengkhianat bergerak dengan cepat dan diam-diam menuju gerbang utama istana.